Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan seleksi tahap 2 ya untuk calon guru penggerak khususnya di angkatan 10. Berdasarkan pengalaman saya Bapak dan Ibu ya mengikuti di angkatan 4, simulasi mengajar dan wawancara ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu perhatikan. Karena apa? Karena butuh banyak persiapan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah petunjuk umum Bapak Ibu ya di seleksi tahap 2. Perlu diketahui bahwa seleksi tahap 2 ya akan dilakukan secara daring Bapak Ibu ya atau online. Jadi peserta disarankan menggunakan Google Chrome, silahkan diinstal ya aplikasi Google Chrome-nya. Kemudian peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Bapak Ibu silahkan jadwalnya diperhatikan. Ya, silahkan cek berkala di SIM PKB ya, SIM guru penggerak. Apabila sudah muncul jadwalnya, Bapak Ibu silahkan persiapkan diri dengan baik. Jadwal dengan kegiatan mengajar di sekolah, kemudian jadwal dengan kegiatan pribadi, keluarga, silahkan dipersiapkan. Kemudian seleksi simulasi mengajar dan wawancara akan dilaksanakan secara bertahap Bapak dan Ibu ya. Dijadwalkan secara mandiri sendiri-sendiri. Jadi untuk simulasi mengajar di tanggal sekian, wawancara sekian. Kalau dulu simulasi mengajar dan wawancara bisa bersamaan, tetapi untuk angkatan-angkatan yang 4 ke atas ya, simulasi mengajar dan wawancara ini dilaksanakan di tanggal yang berbeda. Untuk simulasi mengajar akan dilaksanakan jadwalnya terlebih dahulu ya, selama maksimal 15 menit, yaitu 10 menit untuk simulasi mengajar dan 5 menit untuk tanya jawab. Lalu peserta akan menerima jadwal wawancara pada hari lain Bapak Ibu ya, ini diperhatikan. Jadi untuk wawancaranya adalah di hari yang lain. Kemudian proses wawancara dilakukan sekitar 60 menit. Jadi kalau untuk simulasi mengajar, waktunya adalah 15 menit, 10 menit untuk simulasi, kemudian 5 menit untuk tanya jawab. Kemudian untuk wawancara dilaksanakan di hari lainnya atau hari selanjutnya, yaitu dilaksanakan sekitar 60 menit ya atau 1 jam. Kemudian akan ada 2 asesor yang akan memberikan nilai Bapak dan Ibu ya. Silahkan nanti asesor akan bertanya bergantian. Ya, akan bertanya bergantian khususnya di seleksi wawancara. Diharapkan peserta hadir 5 menit sebelum dimulai Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak dan Ibu diperhatikan ya, harapannya 5 menit sebelum dimulai Bapak Ibu harus sudah siap ya. Kalau saya dulu sebelum hampir 30 menit itu saya sudah siap ya, hampir 30 menit saya sudah siap. Kemudian ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu ya. Ruangan harus kondusif ya, memiliki pencahayaan yang terang, tersedia akses listrik dan internet. Saran saya Bapak dan Ibu, selain cadangan utama ya, listrik dan internet utama, Bapak Ibu juga harus punya cadangan listrik dan internet. Contoh misalnya Bapak Ibu menggunakan laptop yang baterainya cukup ya, minimal harus kuat 1 jam. Tujuannya apa? Biar nanti tidak ada kendala ketika listrik mati ya, karena masih bisa hidup menggunakan baterai laptop. Internet juga sama Bapak dan Ibu, selain menggunakan WiFi misalnya, Bapak dan Ibu harus punya internet cadangan kuota, dan itu juga harus bertahan minimal 1 jam online. Bahan dan alat disediakan Bapak dan Ibu ya, misalnya Bapak dan Ibu punya RPP, modul ajar, ya, kemudian bahan-bahan untuk simulasi mengajar, dan jangan lupa KTP disiapkan. KTP nanti akan ditanyakan ketika wawancara. Bapak Ibu, ini tadi saya sampaikan jaringan internet harus ada cadangan ya, kemudian laptop harus tersambung dengan video, kamera ya, dan speaker, mikrofon yang berfungsi dengan baik. Ya, silahkan Bapak dan Ibu bisa melaksanakan latihan ya. Jadi H-1, H-2, Bapak Ibu setelah mendapatkan jadwal ya untuk simulasi mengajar dan wawancara, Bapak Ibu silahkan latihan dengan teman ya. Misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Google Meet panggilan video ya bersama dengan teman sebelum pelaksanaan seleksi. Tujuannya untuk apa? Untuk memeriksa kualitas panggilan dan video. Ya, kemudian jadwal pelaksanaannya disampaikan di SIM PKB Bapak dan Ibu. Ya, silakan dicek SIM PKB secara berkala. Kemudian di sini ada juga Bapak Ibu harus perhatikan adalah apabila nanti terputus koneksinya Bapak dan Ibu ya, Bapak Ibu silahkan
klik Google Meet yang sama. Ya, artinya Bapak dan Ibu, apabila nanti ada koneksi jaringan terputus, listrik padam, link untuk tautan seleksi online secara daring itu menggunakan link yang sama. Ya, Google Meet yang sama. Silahkan linknya itu Bapak Ibu bisa siapkan, ya mungkin Bapak Ibu bisa copy di WA ya, biar nanti tinggal klik gitu ya, apabila terputus koneksinya. Jadi menggunakan link Google Meet yang sama. Bapak Ibu apabila ada kendala ketika seleksi ya bisa menghubungi tim pemantau. Nanti akan ada tim pemantau Bapak Ibu ya. Itu nanti akan ada di Google di SIM PKB. Di SIM PKB nanti akan ada daftar nomor WA ya di tim pemantau. Ya silahkan Bapak Ibu bisa, tapi semoga saja tidak ada kendala. Kemudian Bapak Ibu tadi saya sampaikan silakan siapkan KTP ya. Nanti tim asesor akan meminta silakan tunjukkan ya KTP Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada petunjuk khusus untuk simulasi mengajar, ini penting. Silahkan Bapak Ibu siapkan topik pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu ya atau materi yang paling dikuasai. Pilih satu aja topik pembelajaran ya. Kemudian siapkan RPP ya atau modul ajar kurikulum merdeka dan modelnya adalah luring Bapak Ibu ya, bukan daring. Jadi nanti Bapak dan Ibu siapkan model pembelajaran untuk RPP-nya tadi adalah luring ya, tatap muka. Jadi nanti Bapak dan Ibu seolah-olah nanti ada siswanya ketika simulasi mengajar. Nah, silahkan berinteraksi ya, meskipun nggak ada siswa, Bapak Ibu seolah-olah ada siswanya. Durasi mengajar 10 menit, kemudian wajib menggunakan RPP yang telah diunggah. Jangan sampai Bapak dan Ibu nanti melakukan simulasi mengajar ternyata tidak sesuai dengan RPP yang diunggah ya, karena nanti asesor akan mendownload RPP yang Bapak Ibu unggah ya untuk melakukan penilaian sebagai bahan untuk penilaian. Kemudian Bapak dan Ibu harapannya nanti selama 10 menit Bapak Ibu harus fokus pada pembuka dan inti pembelajaran ya, silakan Bapak Ibu fokus pada pembuka dan inti pembelajaran ya. Kemudian lakukan simulasi mengajar seolah-olah dilakukan tatap muka tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian simulasi dilaksanakan bukan dengan daring sehingga Bapak Ibu tidak bisa share screen. Kalau online kan bisa share screen ya menggunakan PowerPoint ya, tetapi ini tidak online, maka Bapak Ibu metodenya seolah-olah ini adalah tatap muka. Bapak Ibu harus melaksanakan pembelajaran itu langsung ya, tidak ada share screen. Silakan dipersiapkan peralatan simulasi mengajar, contohnya papan tulis, kertas kecil, ya, atau kertas putih besar, alat peraga, dan sebagainya. Pada akhir sesi simulasi mengajar akan ada tanya jawab dengan asesor selama 5 menit. Nah, silahkan Bapak Ibu jawab ya pertanyaan dari asesor. Kemudian Bapak dan Ibu ini adalah contoh tampilan yang disarankan ya. Silahkan dicek kameranya, harus bisa seperti ini. Kemudian unsur penilaian simulasi mengajar Bapak dan Ibu di sini ada yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah kompetensi 1 ya, yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid latih secara nyaman. Ya Bapak Ibu nanti juga harus menyampaikan ya untuk menggambarkan kompetensi yang pertama ini. Mungkin Bapak dan Ibu memberikan himbauan-himbauan secara lesan ya, memperhatikan siswa ketika di dalam kelas. Yang kedua adalah kompetensi memandu dan merefleksikan proses belajar. Nah, Bapak dan Ibu harus bisa memandu pembelajaran, mempertimbangkan strategi yang dapat membantu murid ya untuk menerapkan pengetahuan. Nah, silahkan ini juga terkait mungkin pembelajaran berdiferensiasi ya. Kompetensi yang ketiga adalah menunjukkan kebiasaan refleksi. Ya, artinya kita harus bisa membuat refleksi di akhir ya, baik refleksi untuk siswa maupun refleksi untuk guru. Dan yang keempat adalah mendesain pembelajaran yang efektif, ya tentunya adalah penilaian. Bapak dan Ibu, itu informasi dari saya terkait dengan simulasi mengajar dan wawancara. Ini adalah juga ada informasinya, ya Bapak Ibu, harapannya wawancara ini dilaksanakan dengan lancar ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Silahkan bisa di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.